Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kali ini kami ingin melanjutkan membaca Al-Quran surat Al-Imran ayat 126 sampai dengan ayat 150 beserta terjemahannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ja'alahu Allahu illa busyra lakum wa litatma'inna qulubukum bih. Wa man nasru illa min indillahil azizil hakim. Liyaqta'a tarafan minal ladzina kafaru aw yakbitahum fayanqalibu khaibin. Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'azzibahum fa innahum zalimun. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Yaghfiru liman yasha' wa yu'azzibu man yasha'. Wallahu ghafurur rahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba ad'afan mudha'afah wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wattaqun narallati u'iddat lil kafirin. Wa ati'ullaha war rasula la'allakum turhamun. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kaziminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidhunubihim wa may yaghfirudz dzunuba illallah walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ulaika jazaohum maghfiratum min rabbihim wa jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa ni'ma ajrul 'amilin. Qad khalat min qablikum sunan fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana 'aqibatul mukazzibin. Hadza bayanul linnasi wa hudaw wa mau'izatul lil muttaqin. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum
mu'minin. Iyamsaskum qarhum faqad massal qawma qarhum mithluh wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas waliya'lamallahu allazina amanu wa yattakhidhu minkum syuhada wallahu la yuhibbuz zalimin. Waliyumahhisallahu allazina amanu wa yamhaqal kafirin. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu allazina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Walaqad kuntum tamannawna al-mauta min qabli an talqawhu faqad ra'aytumuhu wa antum tanzurun. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul afa immata aw qutilan qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurrallaha syai'a wa sayajzillahu syakirin. Wa ma kana lin nafsin aw tamuta illa bi idnillahi kitaban muajjala wa man yurid sawabad dunya nu'tihi minha wa man yurid sawabal akhirati nu'tihi minha wa sanajzi syakirin. Wa ka'ayyim min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsir fama wahanu lima asabahum fi sabilillahi wa ma da'ufu wa mastakanu wallahu yuhibbus sabirin. Wa ma kana qawluhum illa an qalu rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Fa'atahumullahu thawabad dunya wa husnu thawabil akhirah wallahu yuhibbul muhsinin. Ya ayyuhallazina amanu in tuti'ul ladzina kafaru yaruddukum ala aqabikum fatanqalibu khasirin. Balillahu maulakum wa huwa khairun nasirin. Sadaqallahul azim. Terjemahan surat Ali Imran ayat 126. Dan Allah menjadikan bantuan itu kepadamu selain untuk menjadi kabar gembira, juga untuk menenteramkan hatimu.
yang sebenarnya pertolongan itu datangnya dari Allah yang maha perkasa dan maha bijaksana jua. Catatan, perkataan Rasul pada ayat 124 yang berbunyi, apakah tidak cukup bagimu Tuhan membantumu dengan 3.000 malaikat? Lalu dengan 5.000 malaikat pada ayat berikutnya, dengan syarat kamu sabar dan takwa. Hal itu untuk menggembirakan hati pasukan muslim dan menghilangkan rasa takutnya menghadapi pasukan musuh yang lebih besar jumlahnya dan lebih lengkap persenjataannya. Adapun bantuan malaikat itu dapat disebut berdaya guna bila ia berupa perbekalan perang yang dapat menambah kekuatan bangsa dan bantuan berupa prajurit yang dapat diandalkan dan dimanfaatkan sekalipun secara maknawi. Namun malaikat adalah alam rohani yang dapat meresap ke dalam jiwa manusia, membisikkan ilham yang mampu menggalakkan semangat tempur dan menguatkan tekad. Sekalipun begitu, janganlah bertawakal kepada malaikat yang menjadi wasilah atas terjadinya hal-hal tersebut. Namun bertakwalah kepada Allah yang menjadi sumber segalanya. Bila pertolongan berhasil dengan bantuan malaikat, maka hal itu adalah sebagian saja dari sekian banyaknya sebab-sebab yang menimbulkan kemenangan. Sebab selain dari itu masih banyak lagi hal-hal yang diperlukan untuk mendapatkan kemenangan. Misalnya komando strategi, siasat perang yang tepat, dan pimpinan yang bijaksana. Semuanya ada di tangan Rasul sebagai panglima tertinggi. Kesimpulannya, menyebutkan bantuan itu mengandung dua tujuan. Yang satu, untuk menggembirakan hati para mukmin. Dua, untuk menenteramkan hati dengan menerangkan bahwa bantuan Allah ada beserta mereka. Karena itu janganlah takut menghadapi perang. Terjemahan ayat 127. Bantuan dengan malaikat itu dimaksudkan untuk memusnahkan anggota pasukan gerak cepat orang-orang kafir itu dan sekaligus memukul mundur yang lain sehingga mereka pulang dengan tangan hampa. Catatan, kalimat pasukan gerak cepat diterjemahkan dari kata Arab torfan. Secara tafsiyah, kata itu berarti pinggir atau tepi, yakni bagian yang paling dekat dibandingkan dengan bagian yang di tengah atau wasat. Oleh karena ayat ini dalam hubungan dengan soal ketentaraan, maka pasukan yang mendekati musuh paling awal disebut pasukan gerak cepat. Terjemahan ayat 128. Itu bukan urusan Muhammad atau menerima tobat mereka atau menyiksanya karena mereka orang zalim. Catatan, untuk memahami ayat 127 dan 128 dengan baik, maka kalimat yang berada antara dua tanda kurung hendaklah dibaca pada akhir ayat 128. Karena itu ayat 127 dan 128 itu dapat dibaca sebagai berikut. Apakah mereka akan aku musnahkan, atau akan aku pukul mundur, atau aku terima tobatnya, atau aku siksa? Semuanya adalah urusanku, bukan urusanmu Muhammad. Terjemahan ayat 129. Kepunyaan Allah segala yang ada di langit dan segala yang ada di bumi. Dia berkenan mengampuni barang siapa yang dikehendakinya dan menyiksa siapa yang dikehendakinya. Namun Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang.
Terjemahan ayat 130. Hai orang-orang yang beriman, janganlah memakan riba berlipat ganda, dan bertakwalah kepada Allah, semoga kamu beruntung. Catatan: ayat ini adalah ayat yang mula-mula diturunkan mengenai hukum riba. Riba secara harfiah berarti pembesaran atau penambahan, tapi tidak berarti setiap penambahan adalah dosa. Riba tidak berarti setiap penambahan adalah dosa. Riba nasaiyah ialah bila kreditur pihak yang meminjamkan uangnya pada batas waktu tertentu dengan memungut bunga sebagai tambahan kepada modal pokoknya. Jika debitur pihak yang meminjam belum mampu membayar utangnya pada saat jatuh tempo, maka kreditur bersedia memberikan tenggang waktu pembayaran kepada debitur dengan syarat ia bersedia menambah pembayaran di atas jumlah pokok yang dipinjamkan tadi. Jika pada saat jatuh tempo berikutnya debitur masih belum sanggup membayar utangnya, sekurang-kurangnya bunganya saja, maka kreditur bersedia lagi memberikan tenggang waktu asal debitur bersedia pula menambah pembayaran. Selanjutnya jumlah utang akan bertambah setiap kali tenggang waktu diperpanjang. Pada zaman jahiliyah, bangsa Arab memberikan pinjaman dalam jangka waktu tertentu dengan memungut bunga. Jika peminjam tidak mampu membayarnya pada saat jatuh tempo, maka jumlah pinjaman menjadi 2 kali lipat. Ketika tenggang waktu telah habis pula, sedangkan si peminjam masih belum mampu membayarnya, maka kreditur akan menentukan pula sesuatu jumlah tambahan di atas jumlah yang sekarang menjadi utangnya. Seringkali terjadi jumlah itu 2 kali lipat pula. Selanjutnya hal ini akan terjadi berulang-ulang yang berakibat si kreditur akan menerima berlipat-lipat ganda dari jumlah uang pokok yang dipinjamkannya. Akibatnya dari utang yang terus-menerus bertambah itu, akhirnya seluruh harta benda si peminjam habis untuk pembayaran utang yang semula kecil itu. Sekarang timbul pertanyaan, apakah bunga yang dibayar atau diterima oleh bank dapat disamakan dengan riba pada zaman jahiliyah yang menyebabkan kemiskinan dan kemelaratan bagi si peminjam karena penundaan waktu pembayaran? Para ahli hukum Islam dan para ahli tafsir baru meninjau masalah riba ini dari segi hukumnya saja dan belum ada yang meninjaunya dari segi ilmu ekonomi. Dengan keterangan di atas jelaslah bahwa riba yang dilarang oleh Islam ialah riba yang sifatnya berlipat ganda yang berlangsung antara orang yang terdesak dan sangat membutuhkan pertolongan di satu pihak dengan orang yang mampu dan pemeras di lain pihak, tanpa menghiraukan arti tolong menolong, kasih mengasihi dan gotong royong yang oleh Islam dijadikan landasan dalam pembinaan masyarakat adil dan makmur. Bila sikap kasih sayang, tolong menolong dan gotong royong ini tidak menjiwai masyarakat, maka masyarakat semacam itu hanya merupakan kumpulan binatang-binatang buas. Hal yang demikian tidak akan diterima oleh rasa perikemanusiaan dan jelas pula tidak diperbolehkan oleh Islam. Lalu bagaimana halnya dengan bunga yang terjadi bukan karena utang piutang sehingga menjadi riba, dan bukan pula manfaat yang diambil dari jaminan utang yang hukumnya haram, tapi keuntungan yang diperoleh dari simpanan uang pada bank tabungan negara atau tabungan pos yang menguntungkan kedua belah pihak, baik pihak yang menyimpan maupun pihak yang menerima simpanan. Dalam hal ini Profesor Dr. Mahmud Shaltot, bekas rektor Universitas Al-Azhar, menulis sebagai berikut.
Dengan menerapkan hukum-hukum syara dan kaidah-kaidah fikih yang benar, kami berpendapat bahwa bunga tabungan adalah halal dan tidak haram, sebab uang yang ditabung bukanlah piutang dari pemilik kepada pos, dan pos juga tidak meminjam kepada pemiliknya, tapi pemilik uang itu sendiri dengan sukarela datang ke kantor pos minta supaya uangnya diterima atau disimpan. Pemilik uang ini tahu bahwa pos memutar uang tersebut dalam lapangan perdagangan yang jarang, bahkan tak ada mengalami kerugian. Menabung ini dimaksudkan pertama untuk menyimpan uangnya agar tidak hilang dan membiasakan dirinya untuk menabung dan berlaku hemat. Kedua, hal ini yakni membiasakan berhemat dan membantu jawatan pemerintah adalah tujuan yang mulia dan mengandung kebaikan dan berkat. Pelakunya harus didorong dan diberi semangat. Bila jawatan dalam memberi dorongan harus didorong dari memberi dorongan ini menyisihkan sebagian labanya dari uang yang ditabung dan diberikan kepada para penabung, maka tindakan ini merupakan tindakan yang berguna dan suatu bentuk kegotong royongan yang merata. Hasil gunanya mencakup penabung, pegawai, dan pemerintah, dan sama sekali tidak ada unsur pemerasan atas seseorang atau penindasan atas kebutuhan orang yang terdesak. Kehalalan muamalah atau kerjasama ini tidak tergantung pada bentuk-bentuk serikat-serikat yang biasa dikenal oleh para ahli fikih dan yang mereka tentukan hukum-hukumnya. Pada hakikatnya kerjasama ini dengan segala macam cara dan pengaturannya dan terjaminnya keuntungan belum dikenal oleh para ahli fikih kita dahulu sewaktu mereka membicarakan bentuk-bentuk syarikat dan menentukan syarat-syaratnya. Dalam perkembangan selanjutnya, masyarakat telah mencetuskan bentuk kerjasama di bidang perekonomiannya yang didasarkan atas landasan yang benar dan adil yang belum diketahui sebelumnya. Selama dasar pertimbangan syara dalam menghalalkan atau mengharamkan sesuatu dilandaskan kepada firman Allah. 1. Allah mengetahui mana yang merusak dan mana pula yang membangun. Yang kedua, kamu tidak menganiaya dan tidak dianiaya, maka kita dapat menguatkannya dan berjalan di atas ketentuan-ketentuannya. Dari sinilah jelas bagi kita bahwa keuntungan tersebut bukan bunga yang didapatkan dari utang dan piutang sehingga menjadi riba, dan bukan pula manfaat yang diambil dari jaminan utang yang hukumnya haram dan terlarang, tetapi keuntungan tersebut seperti yang kami kemukakan merupakan daya penarik bagi para penabung untuk menyimpan uangnya dan bergotong royong sesuai dengan anjuran cara. Di lain bagian, dalam keadaan darurat, bila seseorang terpaksa berutang dengan membayar bunga, maka keterpaksaannya itu menghasilkan dosa dari perbuatannya. Riba fad ialah mempertukarkan atau memperjualbelikan sesuatu barang dengan barang yang sejenis atau yang mirip dengannya. Misalnya mempertukarkan atau memperjualbelikan 10 kg beras yang berkualitas baik dengan 15 kg beras yang berkualitas buruk, atau mempertukarkan 10 gram emas murni dengan 15 gram emas yang sudah bercampur. Dalam hal ini, bila seseorang membutuhkan beras yang berkualitas baik, sedangkan beras yang ada padanya berkualitas buruk, hendaklah ia
menjual berasnya itu lebih dahulu, lalu dengan hasil penjualannya itu dibelinya beras yang berkualitas baik. Terjemahan ayat 131, jauhilah kegiatan riba sebab hal itu dapat mengantarkan kamu ke lembah neraka yang disediakan bagi orang-orang yang kafir. Terjemahan ayat 132, dan taatlah kepada Allah dan Rasul semoga kamu mendapat rahmat. Terjemahan ayat 133, Berlombalah berbuat amal yang dapat mengantarkanmu kepada pengampunan dari Tuhanmu dan memasukkanmu ke dalam surga yang luasnya seluas langit dan bumi, disediakan bagi orang yang takwa. Terjemahan ayat 134, sifat-sifat orang yang takwa itu di antaranya mau menyumbangkan hartanya baik di waktu senang maupun di waktu susah, mampu menguasai amarahnya, dan mau memaafkan kesalahan orang lain sekalipun ia mampu membalasnya, dan Allah menyukai orang yang berbuat kebajikan. Terjemahan ayat 135, dan mereka yang apabila terlanjur melakukan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, ingat kepada Allah dan memohon ampun atas dosa-dosanya. Dan siapakah yang berwenang mengampuni segala dosa kalau bukan Allah? Selanjutnya mereka tidak meneruskan saja perbuatannya itu tanpa meminta ampun, padahal mereka tahu kekejiannya. Catatan, maksudnya mempergunjingkan kejahatan orang lain atau melakukan kejahatan yang akibatnya terbatas pada dirinya sendiri, misalnya minum arak dan lain-lain. Terjemahan ayat 136, balasan untuk orang-orang yang bersifat demikian ialah pengampunan Tuhan dan surga yang mengalir sungai-sungai di bawah pohon-pohonnya. Mereka tinggal di dalamnya selama-lamanya, dan alangkah nikmatnya pahala bagi orang yang beramal baik. Terjemahan ayat 137, sebenarnya telah berlaku sunnah Allah pada umat-umat yang sebelumnya. Cobalah mengembara di benua ini, cobalah mengembara di benua itu, lalu perhatikan bagaimana akibatnya umat-umat yang mendustakan Rasul itu. Terjemahan ayat 138, yang telah disebutkan ini adalah penjelasan bagi manusia serta petunjuk dan pengajaran bagi orang-orang yang takwa. Terjemahan ayat 139, dan janganlah kamu patah semangat untuk meneruskan peperangan, dan janganlah bersedih hati atas apa yang telah hilang dari kamu, sebab kamulah yang unggul jika kamu percaya kepada janji Allah. Terjemahan ayat 140, jika kamu menderita luka di medan perang Uhud itu, maka orang-orang musyrik itu pun menderita luka-luka pula sama seperti kamu. Hari-hari kejayaan dan kehancuran itu kami pergilirkan dalam kehidupan masyarakat umat manusia, karena Allah hendak menunjukkan bukti ilmunya, siapa yang dapat disebut mukmin sebenarnya dan siapa pula yang gugur di antaramu yang dapat disebut syuhada, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Terjemahan ayat 141, selanjutnya dengan mempergilirkan kejayaan dan kehancuran itu, Allah hendak membersihkan jiwa orang-orang yang beriman dari noda-noda kelemahan dan kehilangan semangat, dan hendak membinasakan orang-orang yang ingkar. Catatan, kaum muslimin zaman sekarang
hendaklah mengambil pelajaran dan perbandingan dari peristiwa ini. Terjemahan ayat 142. Janganlah kamu mengira akan dapat masuk surga, padahal menurut ilmu Allah kamu belum menegakkan jihad dan bersikap tabah. Catatan, kalimat janganlah kamu mengira terjemahan dari kata Arab am hasibtum yang berbentuk kata tanya. Kebiasaan orang Arab mempergunakan kalimat yang berupa kata tanya untuk hal-hal yang bersifat peringatan keras. Sedangkan peringatan keras itu tercermin pada maksud dan tujuan ayat ini dengan citra terjemahan seperti di atas. Demikian menurut Abu Muslim Asy-Syafani menurut Imam Razi yang dikutip Al-Manar. Terjemahan ayat 143. Pernah kamu menginginkan kematian sebagai syuhada di medan laga sebelum menghadapinya? Kini kamu telah melihat sendiri kematian yang kamu idam-idamkan itu dan memperhatikan kejadiannya, maka apa kamu bingung? Terjemahan ayat 144. Muhammad itu hanyalah seorang rasul dan telah berlalu beberapa orang rasul sebelumnya. Apakah manakala ia mati seperti Musa dan Isa atau terbunuh seperti Zakaria dan Yahya, kamu akan berbalik menjadi murtad? Dan barang siapa yang berbalik menjadi murtad, itu tidak akan merugikan Allah sedikit pun. Bahkan Allah akan memberi ganjaran kepada orang yang bersyukur. Terjemahan ayat 145. Bukanlah menjadi ketentuan suatu jiwa, bukan pula menjadi sunnah Allah padanya bahwa jiwa itu akan mati begitu saja kecuali dengan izin Allah sesuai dengan keputusan batas ajal yang sudah ditentukan. Barang siapa yang menghendaki kebahagiaan dunia akan kami berikan kepadanya. Sebaliknya barang siapa yang menghendaki kebahagiaan akhirat, itu pun akan kami berikan pula kepadanya. Dan kami akan memberikan balasan kepada orang yang bersyukur. Catatan, maksud bagi manusia yang hendak mencari kebahagiaan ada dua jalan. A. Jalan pintas, pendek dan cepat, yaitu tahap kebahagiaan dunia. Yang B. Jalan panjang dan abadi, yaitu jalan yang menuju kebahagiaan akhirat. Allah memberikan kebahagiaan kepada manusia sesuai dengan permintaannya, karena begitulah sunnah Allah yang berlaku dalam struktur hidup dan kehidupan manusia. Sepanjang petunjuk Islam, kalau orang hendak mencapai kedua tahap kebahagiaan itu, hendaklah ia berniat dan beramal memenuhi tuntunan yang berkaitan dengan kedua kebahagiaan itu. Terjemahan ayat 146. Berapa banyaknya para nabi yang terdahulu di mana sejumlah besar para pengikutnya turut berperang bersama-sama dengan dia. Mereka tidak patah semangat bila ditimpa bencana di jalan Allah. Mereka tidak merasa lemah apalagi menyerah kepada musuh, dan Allah menyukai orang-orang yang tabah. Catatan, maksudnya luka-luka dan terbunuh sekalipun, misalnya yang terbunuh itu nabi mereka sendiri karena mereka berperang di jalan Allah, bukan karena kepentingan nabi. Terjemahan ayat 147. Dalam keadaan genting, tiada lain yang mereka katakan untuk menunjang ketabahannya selain ucapan, "Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan tindakan kami yang berlebih-lebihan, dan teguhkanlah pendirian kami di jalan yang lurus,
serta tolonglah kami dalam menghadapi orang-orang kafir. Terjemahan ayat 148. Lalu Allah menganugerahi mereka pahala dunia dan pahala yang baik di akhirat, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebajikan. Catatan, maksudnya kemenangan, harta rampasan, kehormatan, dan lain-lain. Terjemahan ayat 149. Hai orang-orang yang beriman, jika kamu patuhi orang-orang yang mengingkari nabimu itu, niscaya mereka menyeretmu kembali kepada kekafiran, maka kamu berbalik menderita kerugian. Terjemahan ayat 150. Karena itu janganlah dihiraukan mereka, karena yang menjadi perlindunganmu hanyalah Allah. Dia adalah penolong yang sebaik-baiknya. Maha benar Allah dengan segala firman-firman-Nya.